Di kesempatan ini juga Profesor Nasih berpesan kepada masyarakat yang ingin mendaftar menjadi relawan vaksin merah putih bisa langsung ke Universitas Airlangga. Namun tidak semua relawan memenuhi syarat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel yang kita kembangkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi sarana informasi untuk kita semuanya. Hari ini kembali kita ketemu dengan sajian sebuah informasi yang ingin kita sharingkan, apa itu terkait dengan perkembangan vaksin merah putih ya teman-teman semuanya. Kabarnya sudah memasuki uji klinis ya, sebentar lagi ya akan masuk ke tahap uji klinis untuk manusia tahap pertama. Dan harapannya ini sudah mulai banyak relawan yang sudah disiapkan untuk menjadi relawan vaksin untuk uji klinis vaksin merah putih. Nah, pastinya ini sebuah kabar yang bagus dan kita berharap pasokan vaksin yang datang ke Indonesia bukan hanya datang dari luar negeri, tapi buatan anak bangsa sendiri. Nah, bagaimana informasi selengkapnya tentang kesiapan uji klinis vaksin merah putih ini? Yuk kita simak dalam tayangan informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, pemerintah terus melakukan percepatan program vaksinasi COVID-19 nasional. Salah satunya yaitu dengan menjaga pasokan stok vaksin COVID-19 dalam negeri, diantaranya melalui strategi bilateral dan multilateral. Selain itu, produksi dalam negeri yaitu vaksin merah putih yang merupakan vaksin pengembangan peneliti Indonesia guna memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 di tanah air. Sebelumnya, salah satu tim vaksin produksi dalam negeri, yaitu vaksin merah putih dari Universitas Airlangga, telah menyerahkan bibit vaksin merah putih kepada PT Biotis Pharmaceutical. Serah terima bibit vaksin tersebut langsung disaksikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu yang lalu. Penyerahan bibit vaksin itu sekaligus menandai kerjasama antara keduanya, yang mana PT Biotis didapuk sebagai salah satu mitra untuk memproduksi vaksin merah putih. Pada prosesnya, pengembangan vaksin merah putih turut melibatkan berbagai institusi. Universitas Airlangga menjadi salah satu anggota konsorsium yang mengembangkan vaksin merah putih dengan platform inaktif virus. Sama seperti vaksin COVID-19 yang lain, seperti digunakan bibit vaksin merah putih telah melalui uji praklinis tahap 1, 2, dan 3 kepada hewan dengan hasil yang aman dan baik. Selanjutnya, bibit vaksin akan mulai dilakukan uji klinis tahap 1 kepada 100 orang, diteruskan dengan uji klinis tahap 2 pada Januari 2022 kepada 400 orang, dan uji klinis terakhir atau yang ketiga pada Februari 2022 kepada sekitar 1.000 orang. Antusiasme masyarakat mendaftarkan diri menjadi relawan uji klinis vaksin merah putih buatan Universitas Airlangga sangat tinggi. Selain itu, persiapan uji klinis vaksin ini juga kian matang. Rektor Unair, Profesor M. Nasih mengatakan kebutuhan relawan untuk uji klinis tahap pertama dan kedua sudah terpenuhi. Para relawan ini akan melalui tahap screening dan akan dipilih yang memenuhi syarat menerima vaksin. Peminatnya sangat luar biasa dan pendaftaran relawan masih dibuka. Namun mereka dibutuhkan pada uji klinis tahap ketiga. Pendaftaran dibuka terus sampai dengan uji klinis ketiga yang memerlukan cukup banyak relawan. Dibuka terus dan dilakukan screening terus-menerus yang memenuhi persyaratan yang mana tambahnya. Di kesempatan ini juga Profesor Nasih berpesan kepada masyarakat yang ingin mendaftar menjadi relawan vaksin merah putih bisa langsung ke Universitas Airlangga. Namun tidak semua relawan memenuhi syarat, jadi harus melalui screening tambahnya. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, kita simak bersama terkait dengan informasi rencana uji klinis vaksin merah putih yang akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lagi lama ya. Waktunya mungkin bulan depan sudah mulai fase uji klinis tahap pertama sampai nanti tahap kedua dan tahap ketiga. Akan dibutuhkan banyak sekali relawan yang barangkali teman-teman masih berminat untuk menjadi relawan vaksin merah putih. Monggo silahkan. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa menambah stok vaksin datang dari diri kita sendiri, negara kita sendiri, tidak lagi mengandalkan dari vaksin-vaksin luar negeri atau vaksin impor. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini adalah kabar yang positif untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya, itu aja informasi yang bisa kita sharingkan. Kita undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.